like, comment, and subscribe. Halo SQers, kembali lagi bareng gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah teman-teman, hari ini gue akan jelasin instalasi OEM tuning kita di mobil Geely EX5 ya. Pertama kali gue lihat mobil ini, aduh rasanya gimana ya, kita udah pakai Atto 3 setahunan lah gitu ya. Ini muncul lagi kompetitornya, which is begitu masuk, waduh nyamannya kayaknya beda deh, anjir. Ya, jadi legroom belakangnya lega, bodinya lebih bongsor dikit ya, dan terutama sound system bawaan OEM-nya, aduh ini menurut gue sih bakat banget ya. Placement speakernya juga gue demen banget gitu. Angle tweeternya bisa menyebabkan stage-nya itu kerasa tinggi gitu. Anyway, teman-teman, owner mobil ini juga bukan penghobi banget untuk audio. Jadi waktu konsultasi sama kita putuskan untuk melakukan OEM tuning aja dengan menambahkan DSP. Ya, pertama kita kira mobil ini mengusung sistem A to B ya untuk sistem audionya. Ternyata setelah dicek sama Goldhorn itu ini belum A to B teman-teman sistemnya. Mau nggak mau kita melakukan OEM tuning itu mengambil jalur dari output amplifier. Kalau A to B itu lebih nikmat karena bisa ngambil sinyal native dari head unit ya, yang sebelum diproses sama ampli multi channelnya gitu. Nah, anyway, tetap kita punya solusi yang keren ya teman-teman. Jadi melakukan OEM tuning tapi yang nggak ribet. Source-nya kita tetap bisa menggunakan Bluetooth Direct DSP ya, dengan fasilitas auto recall dari Goldhorn. Kita menggunakan Goldhorn DSPA 1216 teman-teman. Anyway, sistem aslinya ini speaker banyak banget teman-teman. Depan udah 3-way ya, ada center speakernya. Second row-nya two-way ya, two-way. Terus ada surround speaker ya, sama ada subwoofer OEM-nya gitu ya. Jadi sistemnya total memiliki output 10 channel. Makanya kita menggunakan DSP-nya yang 1216. Artinya 12 channel ampli dengan 16 channel DSP. Sisanya masih kita punya pre-out 4 channel ya. Tapi kita hanya gunakan 2 channel untuk subwoofer. Ditemanin dengan satu buah ampli 2 channel mini dari Masway ya, supaya bisa drive subwoofer OEM-nya gitu. Cukup nggak wattnya? Karena powernya kecil banget ya, 70 watt kali 2 channel, turns out cukup banget teman-teman untuk drive subwoofer aslinya. Nah, sisanya 12 channel ampli bawaan DSP ini kita untuk drive semua speaker OEM-nya mobil ini, yaitu depan 3-way kita main full aktif ya, 6 channel, tengah kita tetap main pasif ya, udah 8 ya, 8 channel, center speaker 9 channel, plus sepasang speaker surround. Jadi total yang kita gunakan adalah 11 channel amplifier. Satu channel kita nggak pakai ya, karena tinggal satu channel mono gitu. Jadi rekomendasi kita pas banget untuk sistem ini. 11 channel amplifier bawaan DSP kita pakai semua, sisain satu channel mono, terus 2 channel pre-out kita pakai untuk subwoofer. Jadi secara channel itu pas banget. Jangan lupa kalau upgrade mobil-mobil EV yang masih warranty, kita selalu pakai soket plug and play ya, supaya kita nggak motong-motong kabel originalnya gitu. Kita modifikasi di jalur soket plug and play-nya. Placementnya juga keren banget. Tempat di mobil ini ampli originalnya ada di bawah bangku ya, bawah bangku row kedua ya. Nah, sekalian kita tempatkan DSP kita sama ampli kita berdekatan dengan ampli aslinya. Nah, DSP Goldhorn ini punya fitur yang gue suka banget, yaitu dia bisa auto recall preset ya. Jadi sangat menggampangkan user, karena tentu saja di mobil ini karena kita punya 2 source yang berbeda. Satu adalah sistem head unit aslinya, satu adalah Bluetooth yang direct ke DSP. Suara yang masuk ke DSP dari sistem head unit asli itu sudah multi channel teman-teman, dan sudah ada melakukan engineering ya. Jadi cara kita mentuning DSP-nya yang mengusung source dari sistem asli tentu beda dengan cara kita setting untuk suara yang dari Bluetooth masuk ke direct ke DSP ya. Makanya kita harus bikin 2 preset audio yang berbeda gitu. Nah, si Goldhorn ini bisa mendeteksi suara yang masuk nih dari Bluetooth, dia akan recall preset yang settingan Bluetooth.
begitu dia mendeteksi suara masuk dari head unit, dia akan merecall secara otomatis settingan yang sudah disetting mengakomodir suara head unit gitu. Jadi ini fitur yang belum dimiliki sama DSP lain, makanya gue suka banget pakai Goldhorn ini sebagai DSP untuk OEM tuning karena bisa melakukan hal ini, auto recall preset. User bener-bener dimanjakan banget. Jadi kapan aja mau pakai Bluetooth Direct, kita nggak perlu recall lagi presetnya. Jadi nggak ribet ya teman-teman. Kenapa gue tetap masih bisa bela-belain Bluetooth Direct? Tentu karena responnya native. Responnya native, kita dengan bebas bisa tuning output suara speakernya dengan baik gitu, dengan kaidah-kaidah sound quality gitu. Sedangkan kalau yang melalui head unit, melalui Apple CarPlay atau Android Auto, tentu terbatas sama apa yang sudah dilakukan sama ampli aslinya gitu. Jadi kita hanya membenarkan equalizernya sama ngecek ulang positioningnya, levelingnya, sehingga suaranya bisa jauh daripada tanpa melakukan OEM tuning gitu. Nah, hasil suaranya bagaimana? Gue sih demen banget ya dengan hasil OEM tuning ini ya. Jadi ini udah bisa dikatakan meskipun kita nggak ganti speakernya nih, ternyata speaker standarnya ini mereknya Flyme Sound. Flyme Sound. Ya mungkin ada vendor dari China ya yang ini agak anti mainstream nih. Biasanya mereka masih menggunakan merek-merek seperti JBL, Infinity, ya kan, Bose gitu. Nah, ini agak beda nih, ini namanya Flyme Sound ya. Tapi nggak mengecewakan loh, Bro. Ini suaranya asik banget loh. Ya, respon speakernya tuh bisa ngikutin dengan apa yang udah kita tuning ini cukup oke sih, gue bilang asik suaranya, bahkan dibanding dengan brand-brand vendor OEM mainstream ya seperti JBL, Infinity, Bose. Ini sih keren gue bilang suaranya gitu. Cuman dia agak kurang di ampli aslinya aja. Karena ini bukan A to B, kita tetap mau nggak mau ya memperbaiki dari output ampli aslinya. Nah, output ampli aslinya agak kurang di sektor bassnya kalau gue bilang. Bass sama subwoofer ya. Tapi itu terkompensasi dengan fitur Bluetooth Direct menuju DSP. Begitu kita mainin suara yang Bluetooth Direct ke DSP, semua problemnya hilang gitu. Suaranya bisa keren, bisa staging, bassnya bisa empuk, bisa soft gitu, bisa dapet semuanya gitu. Nah, seperti biasa teman-teman, kita selalu wajib merekam hasil suaranya ya. Yang kita rekam adalah source yang Bluetooth Direct ke DSP. Jadi teman-teman bisa ikut mendengar ya hasil suaranya seperti apa di mobil ini. Mungkin kalau teman-teman punya kuping jeli bisa bandingin sendiri dengan mobil jeli juga yang sebelum di upgrade gitu. Gue sih punya feeling nih mobil bakal kacang goreng juga ya, karena keren banget sih mobilnya gitu. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une même si
No deep brown eyes, no golden skin to hypnotize, to pull me in. No ocean smile, any fool could see that it's more longs of me. Well, I did my best just to make you stay. You shut it down, you run away. You toss and turn, crash and burn, slip right. Hold on to you, hold on to me. Well, I'm not the same as the day before I ever knew your name. I close my eyes and I promise you, hold on to me. Tell me what I want, yo. Big 4-5 in the palm, run. Tell me what I want, yo. Big 4-5 in the palm, run. Tell me what I want, yo. Big 4-5 in the palm, run. Tell me what I want, yo. Big 4-5 in the palm, run.
Nah, itu dia sharing gua kali ini di video Geely EX5 OEM tuning menggunakan Goldhorn DSPA 1216. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya mobil yang sama. Jadi inspirasi juga, jadi guidance untuk mengupgrade audio OEM-nya. Thank you for watching teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.